Perkenalkan, saya adalah salah satu santri Pondok Pesantren Fathul Wahid, Ngangkruk, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, yang berasal dari Pulau Seberang, yaitu Kalimantan. Tepatnya, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Ini adalah perjalanan hidup saya bersama teman-teman saya. Pada waktu itu, saya merasa kebingungan kemana saya akan melanjutkan studi pendidikan saya. Saya sempat berpikir ingin kuliah sambil menghafal Al-Quran. Kemudian, saya meminta nasihat kepada ustadz saya. Beliau pun memberi nasihat kepada saya bahwasannya guru beliau, Syekh Abdul Wahid Yuhdi, pernah mengatakan, "Kun faqihan muhaddisan." Jadilah orang yang ahli fikih dan ahli hadis. Maksudnya, pelajarilah hukum-hukum syariat yang telah disajikan oleh para ulama. Lamun Arab sapa sira, lamun Arab sapa sira. Setelah mendapat nasihat dan arahan dari beliau, akhirnya saya memantapkan diri untuk melanjutkan studi di tanah Jawa. Tanah yang masih banyak tempat-tempat pembelajaran, baik formal maupun non-formal. Tanah yang masih banyak para tokoh-tokoh ulama. Tanah yang selama ini hanya saya ketahui lewat cerita ustadz saya dan televisi. Ya, tepatnya di daerah Jawa Tengah, Dusun Ngangkruk, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pondok Pesantren Fathul Wahid namanya. Setibanya di pondok, saya tidak pernah menyangka sama sekali. Oh, ternyata pondok yang sering diceritakan oleh ustadz saya berada di pelosok desa. Bahkan berada di tengah-tengah persawahan. Kanan kiri saya perhatikan, yang ada hanyalah persawahan dan pohon jati. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak membuat saya patah semangat. Malahan membuat saya merasa senang di sini. Karena suasananya itu nyaman, tenang, dan jauh dari hiruk pikuknya kota. Awal kali saya di sini, saya masih kesulitan untuk memahami percakapan dengan teman-teman saya. Apalagi saat pelajaran di kelas, saya sering dihukum oleh Pak Guru. Karena bahasa yang digunakan untuk memaknai kitab adalah bahasa Jawa. Namun, berselangnya waktu dan diiringi dengan metode membaca berulang-ulang yang telah diterapkan oleh pondok pesantren, saya pun perlahan mendapat kemudahan untuk menghafal dan memahami makna bahasa tersebut. Di sini, saya mendapatkan ilmu yang berasal dari sumber kitab aslinya. Tidak hanya belajar teori, namun juga menerapkannya. Di pesantren, intelektual bukanlah yang nomor satu. Akan tetapi, akhlaklah yang nomor satu. Akhlak terhadap Al-Khaliq maupun makhluknya adalah hal yang terpenting dan perlu banyak latihan. Kalau hanya sekedar lulus dari pondok, itu sih tidak terlalu lama. Tetapi, bagaimana mengamalkan, menjaga perasaan agar tulus dan ikhlas itulah yang paling utama.
Di pesantren, seseorang dianggap bertambah ilmunya apabila bertambah kebaikannya. Bahkan, bisa membuat orang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di sini banyak teman-teman santri, meskipun sudah lama lulus, tetapi tetap bertahan di sini. Walaupun usianya sudah waktunya menikah. Karena yang kita cari bukan hanya tumpukan kitab, juga bukan selembar ijazah, tapi adalah ilmu yang barokah dan manfaat. Di sini pula saya dilatih cara berhikmah, yakni melakukan hal-hal yang bukan untuk kepentingan pribadi. Dengan ini, kami semua dilatih menjadi seorang pemimpin masa depan. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, maupun memimpin umat. Sebenarnya, saya ingin tetap tinggal di sini selama mungkin. Tapi itu tidaklah mungkin. Saya harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Ya, sebelum saya ke sini, saya mempunyai suatu impian yang tinggi yang sudah ingin saya gapai, yaitu melanjutkan studi ke luar negeri. Perasaan ingin boyong sungguh membuat aku sangat galau. Bagi saya, boyong dari pondok ini seperti menghadapi hantaman besar gelombang di tengah laut mengenai perahu kecil yang saya naiki. Manfaat dan tidaknya santri di masyarakat itu sangatlah tergantung pada ketulusan amal ketika di pesantren. Maka dari itu, marilah kita berhikmah lil ma'had, hikmah lil ummah, karena berhikmah untuk pesantren adalah berhikmah untuk masyarakat.